Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa pemirsa dimanapun Anda berada. Kembali Anda menyaksikan Tanjung Pinang TV. Dari Studio 2 Tanjung Pinang TV, kami mengabarkan kepada Anda, inilah dia Coffee Morning bersama saya Yohan S. Nugraha. Pemirsa dimanapun Anda berada, pada pagi hari ini adalah tayangan spesial Tanjung Pinang TV tentunya, karena kita turut berbahagia. Hari ini masyarakat Kepulauan Riau, negeri segantang lada, kurang 1 kali 24 jam akan menjemput hari jadi Kepulauan Riau yang ke-19 tahun. Itu hari jadi ke-19 tahun negeri segantang lada ini semakin semarak, maka Tanjung Pinang TV diberi kesempatan untuk kedatangan tamu spesial sebagai narasumber kita pada pagi hari ini, langsung sang pemangku negerinya yang hadir. Kita jemput, inilah dia Bapak Gubernur Provinsi Kepulauan Riau, Bapak Ansar Ahmad. Bapak, selamat datang di studio kami, Bapak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak, menjemput hari jadi ke-19 tahun Kepulauan Riau. Usia 19 tahun ini bukanlah usia yang muda, Pak. Kalaulah kita ibaratkan itu sosok anak bujang, 19 tahun ini masa-masa pubernya untuk Kepulauan Riau. Tentu sejalan dengan kepemimpinan Bapak yang kurang lebih baru hitungan bulan, 7 bulan kalau saya tidak salah, memimpin menakodai Kepulauan Riau. Selama proses 7 bulan itu, mungkin bisa tidak diceritakan terlebih dahulu, Pak, seperti apa nih lika-liku, luka-lukanya menjalani proses itu, apalagi dalam tengah kondisi pandemi nih, Pak ya? Ya. Monggo, Pak. Ya, pertama saya apresiasi dan terima kasih kepada Tanjung Pinang TV yang pagi hari ini menghadirkan saya untuk mengikuti acara Coffee Morning, dan mudah-mudahan ini bagian dari usaha kami mentransformasi program-program pemerintah Provinsi Kepulauan Riau di masa kepemimpinan saya dan Ibu Haja Marlin Agustina. Nah, saya kira kalau bicara liku-liku memimpin selama 7 bulan ini, memang kami berusaha agar bisa merubah performa Kepri ke depan lebih baik lagi. Pertama, melanjutkan program-program yang sudah dilaksanakan oleh para pendahulu kita, para pemimpin-pemimpin di masa lalu, yang saya perlu memberikan apresiasi. Banyak catatan-catatan keberhasilan, catatan-catatan keunggulan yang sudah diukir, walaupun masih banyak catatan-catatan yang harus kita dorong agar Kepri ini lebih cepat. Tapi membangun Kepri, saya akan memulai dari bersama-sama membenahi terlebih dahulu dapur birokrasi pemerintahnya. Karena biasanya kalau dapurnya bagus, dapurnya baik, racikan makanannya bagus, mudah-mudahan juga akan menghasilkan hasil yang bagus. Lebih sedap disantap. Ya, maka kita sedang mencoba bersama-sama teman-teman semua subsistem di pemerintah Provinsi Kepri untuk mendorong, menyadari bahwa kita saat ini punya tugas berat dan besar ke depan. Selain kita menangani pandemi COVID yang sampai hari ini belum berakhir, kita juga sejalan dengan itu harus melakukan percepatan pemulihan ekonomi dan melaksanakan program-program perlindungan sosial. Nah, saya kira tentu liku-likunya banyak, karena di Pemprov itu kan macam-macam persepsi, macam-macam karakter. Kita mungkin tidak bisa menyatukan semua, akan tetapi kita mencoba memberikan guidance melalui kita-kita para pimpinan-pimpinan OPD ini yang harus memberikan contoh agar semua kekuatan-kekuatan birokrasi di bawah bisa menghasilkan program-program yang bagus dalam mewujudkan visi misi kami bersama Ibu Haja Marlin Agustina. Baik. Bapak tadi mengatakan langkah awal adalah membenah dapur birokrasi. Ketika dapurnya bagus, maka sajiannya pun akan lezat dan sedap disantap.
poin krusial yang bagaimana nih yang dalam pembenahan birokrasi itu? Apakah ada catatan khusus dari kacamata seorang Ansar Ahmad? Saya pikir kita menanamkan rasa tanggung jawab gitu. Bahwa semua ASN itu sudah diberikan fasilitas yang memadai lah, baik dari sisi tunjangan daerah, fasilitas lain ya, kemudahan-kemudahan yang mereka terima. Nah, maka kita menanamkan rasa tanggung jawab kepada mereka bahwa itu harus mereka kembalikan dalam bentuk kompensasi kinerja yang baik. Nah, maka orientasi itu harus betul-betul mereka pegang sebagai jaminan bahwa kinerja itu harus berhasil. Dan kalau sudah disorientasi mereka dalam bekerja, nah itu mungkin yang kita berikan pengertian terus kepada mereka. Dan rasa tanggung jawab, semangat kerja dan kinerja itu juga harus datang awalnya dari kita. Maka saya selalu memang ingin menunjukkan kepada teman-teman OPD, kadangkala kita kerja tidak ada batas waktu ya, kapan kita harus bekerja, kita mesti bekerja bersama-sama, tapi mesti ada tujuan capainya. Maka semua harus diawali dengan perencanaan yang bagus, program-program yang bagus, agar setiap program itu memberikan nilai tambah gitu bagi masyarakat. Tema di hari jadi Kepulauan Riau ke-19 tahun ini cukup menarik, Pak. Kepri bangkit, ekonomi pulih. Nah, ini mungkin supaya tidak salah framingnya, mungkin Bapak bisa kasih gambaran bangkit dari apa? Karena takutnya masyarakat menilai sepertinya Kepri terpuruk sekali nih sampai ada tema Kepri bangkit. Seperti apa nih Pak? Bangkit dari apa, menuju apa, dan ekonomi pulih ini, tolok ukur pulih ini seperti apa? Ya, kita kan ketahui bahwa hampir 2 tahun kita sudah mengalami kesulitan-kesulitan akibat pandemi COVID-19. Pandemi COVID kan bukan hanya bencana kesehatan, tapi bencana ekonomi. Dan hampir semua sektor ekonomi kita kemarin terkontraksi lah, melemah gitu ya. Mulai dari UKM sampai kegiatan-kegiatan ekonomi yang berskala besar. Nah, dalam situasi yang seperti itu kita mendorong supaya itu kembali bangkit gitu. Jangan terus terpuruk terperangkap dalam situasi pandemi seperti itu. Nah, kita yakin kalau ekonomi kita Kepri bangkit dengan ekonominya, maka saya kira masyarakat juga akan bangkit dari semua sisinya. Nah, maka itu menjadi tema dasar kita. Sebenarnya tema ini kan memberikan sinyal semangat gitu ya, semangat untuk terus maju, bangkit dengan usaha apa? Usaha pemulihan ekonomi salah satu. Triggernya itu Pak. Iya. Nah, jadi bukan bangkit dari hal yang lain ya. Bangkit kita melawan dari pandemi yang sudah 2 tahun ya menyerang seluruh negeri ini. Pak Ansar, ini juga menjadi catatan kami nih Pak. Bicara memimpin bukanlah hal yang baru nih bagi seorang Ansar Ahmad. Karena track record jejak Bapak memimpin Bintan dengan suksesi yang beragam, tapi mungkin berbeda dengan memimpin Nahkoda Kepulauan Riau. Bisa tidak Pak diceritakan sedikit bocoran, apa sih yang membedakan memimpin Bintan sama memimpin Kepri, terlepas dari luasnya wilayah? Ya, saya kira tentu jauh berbeda gitu. Memimpin Kepri ini kita memimpin terus terang wilayah yang lebih luas. Dan tiap wilayah itu kebutuhannya tidak sedikit. Maka memimpin provinsi ini tentu mesti punya strategi lain. Kalau hanya mengandalkan kekuatan provinsi, kita berjalan sendiri, tak mungkin kita bisa mengukir sukses. Karena keberhasilan provinsi tergantung juga keberhasilan kabupaten kota. Maka sebenarnya keberhasilan kita sejauh mana kita bisa bekerja sama dengan kabupaten kota, mengidentifikasi program-program strategis dan unggulan kita, bahwa dengan bergandengan tangan kita bisa saling isi mengisi, mengurangi kekurangan satu dengan yang lainnya. Maka hubungan baik antara gubernur dengan bupati wali kota itulah menjadi tolok ukur itu. Nah, kita juga kadang-kala ya harus memposisikan diri bagaimana kita
mungkin berstatus seperti bupati wali kota. Nah, kapan kita juga harus memposisikan diri kita adalah perwakilan pemerintah pusat di daerah. Maka kita selalu lakukan rapat-rapat koordinasi dalam berbagai hal untuk percepatan pembangunan di kabupaten kota masing-masing. Nah, tekniknya adalah kolaborasi. Oke. Itu. Metode yang dipakai adalah kolaborasi tanpa merubah sosok Ansar Ahmad waktu zaman menjadi bupati dan sekarang menjadi seorang gubernur provinsi Kepulauan Riau. Oke, baik. Pemirsa, kita sedikit bernostalgia ketika dulu perjuangan seorang Ansar Ahmad dalam merebut hati rakyat untuk menakodai Kepulauan Riau. Di redaksi kami mencatat sedikitnya ada 7 program kerja yang bakal diimplementasikan oleh Ansar Ahmad ketika beliau waktu itu belum menjadi gubernur Provinsi Kepulauan Riau. Apakah perjalanan 7 bulan ini poin-poin dari 7 program kerja itu sudah direalisasikan atau masih dalam tahap wacana? Kita tanya langsung sama orangnya. Bapak izin kita mengulang kembali nih Pak, nostalgia di zaman kampanye dulu. 7 program kerja itu salah satunya adalah percepatan pertumbuhan ekonomi dan pemulihan ekonomi. Di tengah pandemi ini seperti apa strategi yang harus dipakai? Banyak usaha yang orang Melayu bilang lah banyak yang telungkup, dah banyak gulung tikar. Tapi itu menjadi bagian dari program seorang Ansar Ahmad. Seperti apa Pak? Ya, saya kira bicara program pemulihan ekonomi, kita bicara mulai dari usaha yang paling kecil sampai ke usaha yang berskala besar. Nah, untuk program-program pengembangan UMKM kita kan sudah mulai gitu. Karena ada segmen waktu singkat di anggaran perubahan ini, kita coba menghemat anggaran juga. Kita sediakan anggaran bantuan stimulus berupa bunga pinjaman bagi pelaku UMKM. Saya hitung-hitung bisa 1.500 UMKM. Tapi angka itu memang masih sedikit, dan 2022 kalau ini sukses akan kita kembangkan. Izin bentar Pak. Kita berhenti sejenak di 1.500 UMKM. Pemirsa Tanjung Pinang TV dimanapun Anda berada, Anda bisa menyaksikan program Coffee Morning RDK ini ditayang langsung di Facebook di TV TPI Tanjung Pinang. Baik, sebelum kita lanjutkan diskusi ngopi-ngopi pagi kita bersama Bapak Ansar Ahmad, Anda juga bisa memberikan diskusi terkait hari jadi Kepri, baik itu di kolom chat Facebook TV TPI Tanjung Pinang maupun di kontak WhatsApp kami di 0831593800. Kapan lagi nih Anda bisa ngobrol langsung dengan pemimpin Kepri? Nah, pemirsa, sembari kami ngopi, tetap saksikan terus yang mau lewat ini.